anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai gimana sih caranya membuat rangkaian elektropneumatik supaya tidak terjadi cross atau trouble dalam suatu rangkaian. Dan bagaimana membuat rangkaian elektropneumatik sesuai dengan standar sequence yang benar ya. Jadi tidak try and error lagi. Kemarin kita mencoba membuat rangkaian elektropneumatik itu tanpa aturan, tanpa standar, sehingga uji coba terus dan banyak yang masih belum berhasil. Nah, kita akan membuat yang pertama pembelajaran kali ini dengan tipe yang pertama atau dengan standar yang pertama. Nah, standar yang pertama kita awali dulu. Nah, nanti bisa diamati dan dipelajari sendiri. Nah, yang pertama kita harus mengetahui fungsi dari atau tujuan dari silinder pneumatik itu seperti apa. Nah, di sini misalkan dia A+, A-, B+, B-. Nih, dari sini ya kita bisa melihat nih dia menggunakan dua buah silinder, yaitu silinder A dan silinder B. A+ itu artinya silinder A maju, A- artinya silinder A mundur. B+ artinya silinder B maju, B- artinya silinder B mundur. Nah, dari sini kita bisa membuat rangkaian pneumatiknya. Jadi rangkaian elektropneumatik itu dibagi menjadi dua bagian ya, rangkaian pneumatiknya dan rangkaian elektriknya. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, contoh ini adalah rangkaian pneumatiknya. Nah, ini adalah rangkaian pneumatiknya. Nah, kita akan membahas sequence kontrol tipe A dengan rangkaian pneumatik ini. Yang tadi ada soal A+, A-, B+, B-. Ini adalah rangkaian pneumatiknya. Di rangkaian pneumatik ini baru ya kita bisa menjabarkan sensor mana sih atau urutan gerakannya seperti apa sih supaya bisa membuat rangkaian elektriknya. Oke, ini rangkaian pneumatiknya. Nah, kita bisa jabarkan di sini. Saat PB ditekan, misalkan di sini kita buat PB. Saat PB ditekan, nah, oke, maka ini harusnya PB plus deteksi di belakangnya ini ya. Misalkan kita PB plus apa kita masih belum tahu di sini. Nah, kita tanya. Ketika PB plus X berfungsi atau ditekan, maka dia akan A+. Nah, saat A+, apa yang terdeteksi? Nah, kita lihat di rangkaian pneumatiknya. Oke, supaya mudah akan saya coba screenshot dulu. Kita screenshot dulu. Nah, kita taruh di samping sini supaya mempermudah kita dalam mengubahnya ini ya. Agak nggak kelihatan tapi ya minimal penting lah. Mending kelihatan dikit-dikit ya. Nah, saat PB ditekan dia akan A+. Ketika A+, yang kedeteksi mana? Ini silinder A, silinder A maju. Maka yang kedeteksi sensor 1S1. Ketika A+, dia akan deteksi sensor 1S1. Nah, saat 1S1 dia akan mendorong untuk A-.
Nah, saat amin mana yang kedeteksi? Saat amin yang kedeteksi adalah sensor 1S0 atau limit switch ya, karena itunya S ya, itu berarti limit switch 1S0. Nah, ketika 1S0 dia akan mengaktifkan B+. Ketika B+, dia akan apa? Akan terdeteksi sensor 2S1. Nah, ini 2S1. Nah, saat 2S1 dia akan mengaktifkan B-min. B-min akan membaca sensor apa? 2S0. Nah, ini 2S0. Berarti tanda tanya yang ada di sini diisi dengan 2S0. Ini prasyaratnya. Ya. Ketika 2S0 aktif, ya, baru PB-nya bisa ditekan. Tapi kalau masih belum 2S0, nah ini sistem tidak akan berjalan. Itu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat gambar rangkaian. Nah, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari gambar ini tadi, ketika PB plus 2S0 ditekan, dia akan A+. Kemudian deteksi sensor 1S1, kemudian amin 1S0, kemudian B+, 2S1, kemudian B-min kembali ke 2S0. Nah, dalam sequence control tipe A, nah ini rangkaian rangkaian pneumatiknya, kita akan bagi dua rangkaian ya, pneumatik dan elektrik. Kita bisa melihat di sini. Nah, kita akan membuat tadi ada tombol start. Yang kedua membuat rangkaian elektriknya adalah tombol start. Saat tombol start ditekan, dia harus ada apa yang mempengaruhi itu di sini. Nah, tombol start dan 2S0. Nah, kita tulis di sini 2S0. Ini 2S0. 2S0. Nah, kemudian prasyaratnya ini untuk menyalakan relay ya. Dan harus ada pemutusnya rangkaian relay tersebut. Dan ada penguncinya. Oke, di sini. Nah, ini kita hubungkan. Ini adalah step pertama. Kita masih belum tahu nih, ini K berapa ya. Ini adalah di sini kontak dari relay step terakhir. Kalau kita lihat di sini, di stepnya kan ada 4. A+, amin, B-min, B+, dan B-min. Nah, dari kemudian step relay yang terakhir itu apa nanti ya bisa kita lihat. Atau di sini adalah step resetnya atau relay untuk preset sistem. Oke, kita buat seperti ini. Nah, jadi rangkaian ini saat tombol on ditekan, maka silindernya itu A+. Nah, ini berarti ini karena ini menggunakan valve 5/2 single solenoid with spring, berarti sumbernya cuma ada di 1M ini. Nah, untuk memajukan ini harus aktif, untuk mundur berarti ini sumbernya diputus. Nah, kita bikin di sini. Ini masuk belum pasti ya. Ini di sini. Nah, kalau single solenoid prasyaratnya berarti solenoidnya ini harus bisa diputus dan disambung. Berarti harus ada 2 kontak.
yang satu kontak untuk menyambungkan, menghubungkan, yang satu kontak untuk memutus. Ini juga sama, berarti yang 2M satu kontak untuk menyambungkan, kontak NO, dan satu adalah kontak NC. Ini prasyaratnya, tinggal kita hubungkan saja. Nanti kontak-kontak ini akan kita ganti sesuai rangkaian kita. Nah, ini saya hilangkan dulu supaya bisa dimengerti nanti seperti apa kontak atau kontaktor keberapa. Ini kemudian kita hubungkan. Ini sebagai mempermudah kita saja. Kita hubungkan. Ini adalah step pertama. Nah, step pertama apa tadi? A plus. Kan? Saat PB ditekan, on ditekan, maka K1 akan aktif, K1 mengunci. Nah, ini berarti K1 dong, supaya 1M bekerja. Ketika 1M bekerja, maka silinder akan maju. Oke, berarti ini adalah K1. Nah, step pertama. Step pertama kan A plus. A plus adalah 1M menyala. 1M menyala atau solenoid 1M menyala, silinder A akan maju. Kemudian, nah di sini ini step pertama. Oke, setiap step harus ada sensornya yang memerintahkan dia maju, sensor yang memerintahkannya, kemudian harus ada pemutusnya. Pemutus di sini adalah relay sebelumnya. Ya, ini step pertama. Sekarang kita ke step kedua. Nah, kita tinggal copy saja. Kita taruh di sini. Nah, step kedua kan tidak ada push button. Push buttonnya kita hapus, kita delete, kita hubungkan ke atas. Nah, penguncinya juga kita hubungkan ke atas. Nah, dimulai step kedua, karena ini kan kerjanya berurutan ya. Pada sequence tipe A ini kerjanya berurutan. Jadi urut dari step 1 baru step 2 bisa bekerja. Berarti di sini ini adalah kontak sebelumnya. Nah, ini kita delete, harusnya jadinya NO. Kenapa NO? Karena berurutan. Kalau yang sini untuk reset NC, karena semua sistemnya harus mati dulu. Nah, yang di sini untuk stepnya, step kedua. Nah, ini ingat, ini adalah untuk stepnya. Step 2 bisa berjalan ketika step 1 sudah berjalan. Baru ini, ketika K1 aktif, ini nutup nih. Nah, K1 ini. Ketika ini nutup, baru ya ini jadinya K2. Kita ganti ini jadi K2. K2 bisa bekerja. Nah, ini K2. K2 bisa bekerja. Sedangkan di sini ya, atau limit switch di sini disesuaikan dengan gambar tadi. Ketika PB ditekan, maka dia A+. Ketika A+, 1S1 untuk amin. Berarti di sini adalah 1S1. Kita oke. Oke, ini step 2. Step 2 atau amin. Berarti amin, berarti di sini untuk memutus 1M. Ini berarti K2. Nah, kita lanjut ke step ketiga. Tinggal kita copy saja ini. Copy, paste. Step kedua, ini step ketiga berarti. Nah, kita lihat step ketiga. Step ketiga itu ini, ya. Berarti ada 1 S0 untuk
B plus. Sini berarti apa sensornya? 1S0. Nah, ini K3. Nah, ini juga K3. Kan step ketiga. Dan di sini step ketiga akan berjalan ketika step kedua selesai. Dan ini harusnya apa? K2. Nah, ini step ketiga. Oke, step ketiga. Nah, step ketiga untuk apa? Untuk B plus. Step ketiga B plus kan. B plus berarti di sini. Nah, ini berarti K3. Kita lanjut step kedua selesai, ketiga selesai, kita lanjut step keempat. Nah, step keempat kita hubungkan dulu, berarti relay K4. Ini juga relay K4. Ya, kita hubungkan dulu ke atas, ke sumber. Ini K3 karena untuk step selanjutnya. K3 harus relay sebelumnya ya. Pokoknya yang di sini tuh relay sebelumnya, ini juga relay sebelumnya, ini juga relay sebelumnya. Ini untuk resetnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini step 4. Step 4 itu untuk apa? Step 4 itu untuk B-min. Nah, 1 2 3 4 B-min. B-min berarti untuk memutus 2M2. Nah, ini berarti K4. Ini K4. Kita rapikan dulu. Nah, K4. Nih. Kemudian apa lagi? Tombol reset. Untuk apa? Supaya ini akan putus. Untuk reset, maka kita perlu step reset. Nah, kita tinggal copy paste saja di sini. Karena reset kita tidak butuh pengunci. Ini reset. Nah, reset berarti K berapa? K. Nah, ketika step terakhir dikerjakan jadi K4. Ini K5. Resetnya di K5. Kemudian ininya ya di K sebelumnya kita urutkan. K sebelumnya berarti K4. Nah, di sini apa? Di sini gambar ini. Nah, ini. Setelah B-min apa yang deteksi? 2S0. Nah, 2S0 kita masukkan di step yang reset. Ini kita klik 2S0. Nah, ini step reset. Supaya apa? Supaya bisa kita mulai dari awal lagi. Nah, di sini pasti kalian akan menemukan mohon maaf ini ya. Di sini kalian pasti akan menemukan sesuatu yang aneh. Apa itu? Ada dua limit switch yang sama. Oh, ini tadi keliru ini. Ini step keempat. Nah, step keempat itu apa tadi? Nah, ini 2S1 ya. Maaf tadi kelupaan. Ini kan diganti. Nah, ini. Kalau step keempat ini berarti 2S1. Ada yang sama nih, 2S0, 2S0. Ini nggak bisa jalan ketika di dunia nyata. Artinya apa? Supaya 2S0 ada dua kontak yang berfungsi, artinya harus ada relay tambahan lagi. Nah, kita bisa bikin relay K0 ditaruh di depan sini. Nah, misalkan ada, ini kita tambahin di sini, kita copy saja,
Kita pindah ke sini. Nah, ini relay K0. K0. Oke, ini kita delete saja karena ini untuk 2S0. Nah, ini jadi K0 semua. K0. Supaya apa? Nah, tadi kan 2S0 ini itu untuk 2 kontak, nggak bisa karena di relay itu cuman ada, atau di relay, di limit switch itu cuman ada 2 lubang, input dan output untuk NO-nya. Nah, berarti kita harus bikin di relay K0 untuk aktifkan ini dan ini. Oke, kita coba apakah ini berfungsi. Ingat, dalam sequence tipe A ini dia harus ada step resetnya supaya bisa diulang di awal. Nah, step reset K5 ini harus ditaruh di step 1 untuk memutus. Berarti di sini nih. Nah, di sini K5. Dan ketika ada 2 sensor atau 2 limit switch yang kepake, itu nggak bisa berfungsi di dunia nyata, berarti harus kita bikinkan, nah, di step sini K0-nya supaya satu limit switch ini bisa berfungsi untuk 2 kontak NO. Ini rumusnya. Rumusnya adalah step pertama itu harus ada kontak ini NC relay sebelumnya atau coil sebelumnya. Kemudian step kedua itu NO kontak sebelumnya. Nah, step ketiga itu NO kontak sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita menambahkan gerakan, ya tinggal kopas saja. Nah, gitu. Coba kita simulasikan. Fungsinya harus A plus, A min, B plus, B min. Saat tombol ditekan, ya, A plus, A min, B plus, B min. Ulangi lagi. A plus, A min, B plus, B min. Gitu ya anak-anak. Ini adalah rangkaian A plus, A min, B plus, B min dengan menggunakan, ya, sequential kontrol tipe A, sequence control tipe A. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 rangkaian, ada 2 bagian. Yang pertama di sini, ya, kita stop dulu. Ini adalah ya, kita stop. Ini adalah bagian kontrol. Dan yang di sini ini bagian daya. Kenapa daya? Ya karena solenoid membutuhkan sumber tegangan atau daya, bisa ada supply-nya. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah bagian kontrol, di sini adalah bagian daya. Ada 2 bagian utama, harus dipisah supaya bisa mempermudah. Gitu aja anak-anak, ini pembelajaran kedua mengenai sequence control tipe A, supaya kita bisa memecahkan sebuah rangkaian elektropneumatik, bisa merangkai rangkaian elektropneumatik, supaya apa? Supaya tidak terjadi cross. Dan ini ketika kita ingin merubah ke program pneumatik, program PLC akan jauh lebih mudah dari gambar ini. Dan kita kalau mau menambah sistem ini bekerja lagi, tambah silinder lagi, tinggal ini kita kupas lagi, selanjutnya. Ini pekerjaannya adalah step by step. Ini nyala, terus ini, dan seterusnya. Gitu saja. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.